Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Nak. Kita masuk hari ini ke dalam materi permainan bola besar. Tapi kita mempelajari tentang strategi dan taktik permainan sepak bola. Nah, kalau dia di kelas 10 atau kelas 11, itu kita akan mempelajari tentang sarana prasarananya, lapangannya. Nah, kalau ini kita sudah belajar strategi dan taktiknya. Oke? Langsung saja ya, Nak. Kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu tentang taktik. Apa sih taktik itu sebenarnya? Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, maupun tim. Untuk apa? Untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Nah, jadi maksudnya penggunaan taktik dalam sepak bola itu, Nak, usaha kita mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas kamu, serta improvisasi kamu. Untuk apa? Untuk menentukan alternatif terbaik, memecahkan masalah yang kita hadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, secara efisien, dan produktif. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal. Hasil yang maksimalnya apa, Bu? Hasil yang maksimalnya itu supaya kita memenangkan pertandingan tersebut. Nah, tujuannya apa? Kalau kita bertanding, otomatis kita ingin menang dong. Oke? Nah, lanjut ya, Nak ya. Kemudian kita bahas dulu tentang strategi. Tadi kan sudah Ibu bilang, pembahasan kita tentang strategi dan taktik. Taktik sudah pengertiannya. Nah, sekarang kita bahas tentang strategi. Strategi itu apa sih, Bu? Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya strateginya mengacu pada gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi itu apa, Bu? Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian antara taktik dan strategi memiliki perbedaan, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Memenangkan pertandingan. Oke, taktik dan strategi punya perbedaan, tapi mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita memenangkan pertandingan. Oke? Nah, lanjut. Ada dia tentang yang pertama ada macam-macam taktik. Yang pertama ada taktik penyerangan. Taktik penyerangan apa? Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Oke? Kemudian taktik penyerangan dibedakan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama apa? Yang pertama taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak, atau memanfaatkan lebar lapangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang. Nah, Ibu jelaskan ya dulu ya. Yang A, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Nah, bagaimana caranya? Kamu harus mencari, misalnya kamu bermain bola. Jangan kamu di situ bola semua berkerumun. Nah, kamu harus tahu bola di mana, teman kamu membawa bola, kamu harus tahu kemana. Oke, jangan di situ saja tempatnya. Kamu harus cari tempat kosong supaya bola bisa menuju
gawang. Oke, yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak. Nah, yang kayak tadi, gerakan tersusun, kamu sudah pasti dikasih formasi sama pelatih kamu. Nah, kamu harus manfaatkan atau kamu harus gunakan formasi tersebut. Itu sudah tersusun. Oke, yang ketiga taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang. Jeli melihat peluang yang bagaimana? Nah, apabila kamu membawa bola, kamu harus tahu bola ini mau kamu langsung cetak ke gawang, atau mau kamu oper, atau mau kamu buang bolanya keluar lapangan. Nah, itu kamu harus jeli. Jangan kamu asal tendang sana, tendang sini. Tidak begitu ya, nak. Oke, lanjut. Ada dia taktik pertahanan. Nah, taktik pertahanan juga katanya di situ agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Nah, jangan nanti tiba-tiba karena nggak ada pertahanan, ya udah capek-capek bermain, ya udah terakhir apa? Terakhir kita mengalami kekalahan. Oke, taktik pertahanan juga ada 3 perbedaan. Yang pertama apa? Yang pertama man-to-man defense atau setiap pemain membayangi satu lawan. Bagaimana Bu ini maksudnya? Membayangi satu lawan berarti pada saat pertandingan lawan kamu harus bisa membayangi dia di belakang dia. Nah, dia membawa bola misalnya si lawan ini membawa bola. Nah, berarti apa? Berarti bagaimana cara kamu supaya merebut bola. Jangan pula lawanmu di sini, kamu di sini. Bagaimana kamu bisa mengejar bola? Nah, berarti kamu harus berada di antara dia. Oke? Itu pengertian man-to-man defense. Yang kedua, zone defense. Zone defense setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Nah, namanya juga kita bermain tim. Nah, kalau bermain tim kita harus punya kekompakan. Jangan timnya saja yang dikuatkan, tapi setiap pemain juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ayo sama-sama kita pertahankan daerah kita. Sama-sama kita menjaga daerah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kekalahan. Oke, yang ketiga kombinasi. Apa kombinasi? Kombinasi itu perpaduan antara man to man dan zone defense. Berarti kita bisa pakai kedua taktik tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga ada namanya taktik perorangan. Nah, taktik perorangan apa? Siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Berarti taktik perorangan apa? Yang jelas kamu harus mempunyai fisik, teknik, mental yang kuat. Kalau misalnya kamu hanya mempunyai teknik dan mental saja, tidak akan bisa kita menjalankan pertandingan. Kamu harus mempunyai fisik yang kuat. Fisik, teknik, dan mental ini harus kamu punya. Harus jadi satu kekuatan. Oke? Nah, yang keempat ada grup taktik. Grup taktik apa? Siasat yang dijalankan oleh 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Nah, yang tadi kayak Ibu bilang, kita nggak boleh punya taktik perorangan, tapi kita juga punya grup taktik. Nah, berarti di dalam satu grup kita harus kompak. Taktik apa yang sudah kita perbuat di dalam satu grup ini yang sudah kita rencanakan, itulah yang harus kita jalankan dalam pertandingan. Ya, kalau sudah namanya tim, sudah namanya grup, berarti harus satu kekuatan. Oke, jelas ya nak ya. Nah, yang ketiga ada namanya kolektif taktik. Apa itu Bu? Siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Nah, sudah pasti kita dalam satu tim atau dalam satu regu harus kompak, harus kerjasama, harus punya tanggung jawab. Untuk apa tujuannya? Supaya kita menang. Itu dia. Oke, tujuannya apa? Untuk mencari kemenangan. Ya, bukan mencari kekalahan. Walaupun dalam pertandingan sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tapi otomatis kita pingin menang. Oke, nak?
Nah, lanjut. Bagaimana sih Bu cara menentukan taktik? Nah, ini ada Ibu kasih tahu ya, Nak ya. Menentukan taktik ada beberapa hal. Yang pertama apa, Nak? Yang pertama, apa yang bisa dilakukan pemain saat bertanding? Ayo, kalau misalnya sepak bola, apa yang bisa dilakukan pemain? Otomatis dia harus bisa menendang, harus bisa menggiring, harus bisa mengoper, terus harus bisa menyundul. Jangan pula ini kita bermain bola, dia nggak tahu cara bermain, dia nggak tahu cara menendang bagaimana. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, pelatih harus mengetahui kemampuan para tim maupun lawan. Nah, apa gunanya pelatih? Pelatih lah yang tahu. Pelatih harus tahu kemampuan anggotanya. Oke, pelatih juga harus tahu kemampuan lawan, harus tahu di mana kelemahan lawan. Oke, yang ketiga, pemberian tugas kepada pemain dalam menghadapi lawan harus diuji coba saat latihan. Nah, makanya kita perlu latihan supaya apa? Supaya kita mengasah kemampuan kita, mengasah teknik kita. Nah, nanti pelatih yang memberikan tugas. Nah, misalnya kamu nanti di bagian back ya, kamu di bagian penyerang ya. Itu sudah diuji coba pada saat latihan. Contoh, Ibu disuruh di bagian penyerang. Rupanya pada saat latihan Ibu nggak mampu di bagian penyerang. Ibu mampunya di bagian back. Nah, jadi pelatih harus tahu. Oke? Yang keempat, harus mengetahui taktik yang biasa digunakan oleh lawan. Nah, bukan hanya pelatih, tetapi kita sendiri juga harus tahu taktik apa yang biasa dilakukan lawan. Makanya apa? Makanya kita kalau misalnya kita mau bertanding, ataupun kita seorang atlet, kita kan misalnya ada pertandingan di stadion, yuk nengok yuk. Oh, PSDS lawan PSMS misalnya. Oh, orang ini biasa melakukan taktik ini, biasa melakukan. Nah, itulah gunanya. Berarti kita harus apa? Kita sebelum bertanding ataupun pada saat ada pertandingan kita lihat biasa dia menggunakan taktik apa. Baru kita bisa tahu. Oh, biasa orang ini gunakan ini, biasa gini. Nanti kita pakai siasat yang ini ya, kita pakai taktik yang ini ya. Nah, begitu ya, Nak. Yang kelima, memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan. Bagaimana? Misal kita bertanding di kandang lawan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Situasi penonton. Otomatis penonton akan membela kandangnya sendiri. Oke, misalnya tim kita beringin melawan tim daerah Medan, kita bertanding ke daerah Medan sana kan. Nah, kita harus baca situasi penontonnya. Otomatis apa? Penonton Medan mendukung penonton Medan. Kita tidak boleh jatuh mental. Atau nggak boleh mental kita jatuh. Walaupun kan ada nanti, bersorak-sorak nanti menontonnya untuk mendukung timnya. Nah, kita jangan down. Jadikan itu semangat. Oke? Nah, kamu harus bisa juga baca kondisi lapangan. Bagaimana kondisi lapangannya? Apakah lapangannya seperti bukit, gelundung-gelundung? Apakah banyak lubang-lubang? Nah, kita harus tahu juga ya. Tapi biasa kalau misalnya sudah bertanding, kondisi lapangan pasti diseptikan. Oke, lanjut kita masuk ke dalam taktik dalam permainan sepak bola sama dipengaruhi oleh dasar-dasar permainan sepak bola. Di antara lain apa? Di antaranya yang pertama, teknik atau keterampilan bermain biasa disebut dengan skill. Nah, bagaimanapun sederhananya taktik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Yang kedua, kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus disadari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Tanpa adanya dasar-dasar atletik ini, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, maka taktik yang diterapkan tidak akan berjalan secara optimal. Oke, jelas ya, Nak ya? Berarti supaya taktik berjalan dengan maksimal, kita harus mempunyai
punya daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan otot yang kuat, kekuatan, kecepatan, kelincahan. Oke, kecepatan dalam berlari, kekuatan apa? Kekuatan otot kamu, kelincahan. Oke? Lanjut. Yang ketiga, kecerdasan daya ingat dan mental yang baik. Untuk bisa menjalankan taktik secara baik, pemain harus apa, Nak? Pemain harus ditunjang dengan kecerdasan daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan. Di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror-teror pemain lawan maupun penonton. Nah, kecerdasan yang bagaimana? Kecerdasan berarti kita harus mengambil, misalnya dalam situasi kondisi yang runyam nih, udah ketinggalan gol, kita harus tahu apa yang harus kita ambil, apa langkah-langkah apa yang harus diambil, bola mau kita kemanakan. Oke, yang kedua apa? Yang kedua daya ingat. Berarti daya ingat ini juga harus hampir sama dengan kecerdasan. Daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan. Di samping mental yang kuat. Berarti apa? Kita harus mempunyai mental yang kuat. Jangan pula nanti ada teror-teror pemain, kita langsung down. Oh, tidak bisa ya. Itu jadi suatu semangat atau pemicu kamu supaya kamu tetap tegar tetap teguh untuk mencapai kemenangan. Yang keempat apa? Yang keempat, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Ya, pemain harus menguasai peraturan. Bagaimana main kalau kita tidak tahu peraturannya? Nanti kamu tidak tahu peraturannya, tiba-tiba kamu tendang aja bolanya keluar. Belum, seharusnya kamu passing, kamu oper ke teman supaya masuk ke dalam gawang. Rupanya apa? Rupanya kamu sesuka hati untuk bermain. Kamu tidak tahu peraturannya. Kalau misalnya offside bagaimana, kick off itu bagaimana, terus apa yang terjadi kalau kamu menjegal lawan. Nah, kamu harus tahu peraturannya. Oke, lanjut. Formasi permainan dalam sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola yang ditetapkan Oke, lanjut ke formasi permainan dalam sepak bola. Formasi dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Berarti apa, Nak? Dengan sistem ini setiap pemain harus mengetahui tugas utamanya apa, daerah atau ruang gerak masing-masing, serta apa? Kamu harus memahami apa yang harus kamu lakukan pada saat menyerang atau bertahan dan kemana kamu harus bergerak. Oke? Nah, dengan formasi ini, Nak, maka apa? Maka pola penyerangan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama tim kamu akan jauh lebih terarah. Nah, setiap formasi harus mempunyai kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang tinggi. Walaupun tingkat kemampuan pemain sebenarnya berbeda-beda. Nah, yang berbeda-beda inilah kita jadikan satu. Oke? Lanjut. Beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Nah, ini formasinya ya, Nak. Ada formasi 3-5-2. Berarti apa? 3 pemain belakang, 5 pemain tengah dan 2 pemain depan. Ada juga formasi 4-3-3. Berarti 4 pemain belakang, 3 pemain tengah dan 3 pemain belakang. Ada formasi 4-4-2. Berarti apa? 4 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 2 pemain depan. Bagaimana sih, Bu, pemain belakang? Pemain belakang dia berada di dekat gawang.
Kalau dia pemain tengah berarti dia di tengah-tengah. Kalau pemain depan berarti dia dekat garis kick off atau tempat dekat garis permulaan permainan. Oke. Ibu kasih tahu ada lagi dia contohnya formasi 3-4-2-1. Berarti apa? 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 2 penyerang lobang dan 1 penyerang tunggal. Oke. Ibu harap kamu mengerti apa yang Ibu sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Terus tetap semangat dalam belajar di rumah, jangan down, tetap jaga kesehatan. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham, kita bisa sharing di grup. Jangan malu bertanya, Ibu akan menjawab atau memberikan ilmu Ibu sebaik mungkin. Oke. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.